Baik anakku sayang semuanya, minggu yang lalu sudah ibu kasih tugas ke kalian ya. Sudah ibu kasih tugas ke kalian, tugas pertama yaitu menggambar bebas. Dari gambar ekspresi itulah menggambar bebas. Menggambar bebas itu minggu lalu itu adalah mengenai imajinasi kita yang dituangkan. Itu dikumpulkan besok terakhir ya. Kalau bisa, tadi saya cek semua kelas-kelas, sangat banyak yang belum masuk. Saya harap 11 IPA 78 dan yang lain, kelas-kelas lain juga supaya boleh segera membereskan tugas ini. Baik, untuk berikutnya sekarang ini kita adalah masuk kepada tugas gambar kedua. Gambar kedua itu masih di seputaran menggambar ekspresif. Ya, masih menggambar ekspresif, yaitu sesuai dengan karakter-karakter gambar ya. Minggu lalu sudah disinggung mengenai karakter gambar yang ada di halaman 67. Coba semua dulu membuka buku paket halaman 67. Di situ bagian E. Coba baca dulu bagian E. Bagian E aku apa di situ aku sayang? Tolong dijawab. Halo? Karakter ekspresi pada gambar. Iya, bagian E adalah karakter ekspresi pada gambar. Yang nomor 1 itu serba dinamis. Banyak lagi yang lain-lainnya, tapi kita awali dengan serba dinamis. Oke anakku sayang semuanya, kita di sini yang kita kerjakan adalah menggambar bebas, menggambar ekspresi bebas dengan karakter serba dinamis. Itu tadi saya buat materinya ya. Baik. Di sini disinggung dalam intisari serba dinamis ini adalah bahwa gambar yang dibuat itu tidak percis seperti gambar bentuk natural. Contoh, kamu menggambar bentuk, kamu susun di situ di atas meja, misalnya botol guci kecil, ada lagi teko, ada cangkir, ada gelas, ada lagi berbentuk lingkaran lain atau buah di situ diletak ditebar tapi tersusun, lalu kamu gambar itu, bukan itu yang dimaksud dengan gambar dinamis. Itu kalau itu yang tadi itu gambar naturalis. Natural itu adalah apa adanya. Sedangkan gambar yang serba dinamis artinya gambar objek atau lukisan yang kita buat itu adalah kesannya bergerak, kesannya ada action, kesannya ada cerita yang boleh kita pahami dari gerak-gerik yang ada kita buat di gambar. Contoh, dengan dikta atau kata-kata saya sampaikan bahwa melukiskan kelinci sedang memakan makanannya seperti wortel, manakah lebih hidup dia dengan gambar yang kita buat adalah sama-sama kelinci, tapi kelincinya gini aja, tepaku gini. Lalu yang satu lagi kelincinya gitu, tapi kesan makannya itu kan nampak kita lukiskan. Mana yang lebih dinamis dia? Yang berdiam yang gini, yang pertama dengan yang makan apa tadi, wortel. Mana lebih berkesan dia dinamis? Kelinci makan wortel. Ya, kelinci makan wortel karena di sana ada action, ada cerita. Mana yang lebih beraction dinamis? Menggambar kuda atau anjing yang dipoto anjing itu hanya gini aja, dia bersandar ke tempat tidurnya dengan anjing yang contoh ada anjing musik gitu, loncat gitu dengan rambutnya. Saya rasa udah pasti lebih dinamis adalah gambar anjing yang tadi kesannya bergerak itu daripada yang diam bersandar tadi. Gitu contohnya. Mana lebih beraction? Coba lihat wajah saya. Lihat wajah saya sini semua, jangan ditengok kemana-mana. Di sini lihat wajah ibu ya. Coba lihat dulu ini ya, wajah saya pertama. Mana yang lebih dinamis? Daripada mana? Yang pertama atau kedua? Hah? Kedua. Mana
dinamis. Pertama, Bu. Yang pertama. Jadi kalau kita gambar wajah yang bisa kau gambar wajah gitu. Ya. Nanti misalnya kamu kalau mau menggambar atau melukis itu, contohnya kamu menggambar itu dengan teknik wajah, gambar wajah misalnya kan. Dia itu kamu gambarkan wajahnya yang ada actionnya. Ya. Contoh gambar wajah yang senyumnya gitu. Kalau kamu menggambarkan wajah dengan kesan ada action di wajah, bisa pakai cermin ya. Pakai cermin kau kan bercermin. Gambarkan. Contohnya ini cermin lah ya. Contohnya kita menggambar wajah dengan cermin lah, dengan cermin yang ada ya. Ya kita buat misalnya di sini. Gambar wajah dulu ya. Ada cermin kan di rumah nak? Ada, Bu. Ada, tapi maunya cermin yang bisa dibeginiin, gini nih. Bisa bercermin lah, ya kan? Lalu ini wajah kita ini bisa kita gambarkan bentuk dinamis dia. Kesannya bergerak. Karena di sini katakan dalam menggambarkan di sini dikatakan gambar bersifat, sedangkan dalam membuat gambar ekspresi, gambar dibuat dinamis seperti seolah-olah gambar itu berbicara atau mengekspresikan gerak. Dalam menggambarkan pemandangan alam, buatlah objek di dalam gambar tersebut bergerak seperti kena tiupan angin, badai, atau ada peristiwa alam yang dramatis. Kalau untuk wajah seperti saya katakan tadi begini, ya buatlah misalnya di kepala kita ya, caknya nggak usah semua ya. Nggak usah semua aku ya sayang ya. Lalu ini kita gambarkan seperti ini. Contoh, ini contoh. Aku bercermin lah dulu ya. Aku bilang aku bercermin dulu ya, biar kelukis dua wajah yang jelek ini ya. Ya, kayaknya kita ada aksen teriak juga biar dapat. Ini bibir saya. Cek tengok dulu, perhatikan dulu, saya dekatkan aku ya. Ya, ini lubang hidung. Tadi barusan saya lihat gini. Sini dikisankan. Lalu di sini ada bibir. Ini contoh. Bisa kalian lihat dari situ nakku? Bisa kalian lihat dari situ nak? Halo. Bisa, Bu. Lalu ya matanya nggak usah dinampakkan juga, nggak apa-apa, tahu sini. Misalnya ya. Contoh lah dulu ini ya. Yang kita mau tunjukkan di sini sama kalian adalah kesan bergeraknya atau statisnya satu gambar itu. Di sini ada gigi tadi di sini nampak sini. Di sini sedikit aja nampak. Ada lidah di sini. Contoh. Coba diperhatikan dulu contoh ini ya. Artinya gambar ini nakku, jangan kalian terlalu kaku menggambarkan sesuatu gambar apapun. Karena kita kan gambaran kita itu adalah bebas. Ya, bebas. Artinya bebas itu jangan terbatas oleh apapun. Yang penting dia dari ide kita sendiri. Ya, kalaupun dengan mencontoh tadi, yang ibu katakan itu bisa aja. Lalu suara. Contoh ya, ini dihapus. Ada seperti kesan suara. Contoh. Coba kalian lihat dulu. Bisa nampak di situ kesan actionnya tadi. Yang ibu maksudkan aku? Bisa nakku? Bisa, Bu.
Apa aja yang bisa dibuat objek dinamis bebas? Pemandangan alam pun bisa, seperti tadi yang diterterakan di situ, bahwa gambar itu tidak terlalu monoton. Jadi bisa dia bentuknya, gambar itu adalah gambar bebas, tapi kesannya hidup dan bergerak. Ya, hidup dan bergerak. Kalau misalnya Anda itu menggambarkan gambar hewan, bikinlah gambar hewan yang bergerak. Jangan gambar hewan yang asal duduk manis, enggak cocok. Gambar bunga contohnya. Gambar bunga. Contohnya gambar bunga. Ya, gambar bunga contoh. Gambar bunga pun bisa digambarkan. Ini misalnya ada pot, ya kan? Ada pot. Di pot ini dibikin batu-batu di sini untuk menambah-nambah bentuknya. Ya. Lalu ada di sini. Bagaimana supaya kesan bunga itu hidup? Ya, bikinlah dia apa? Kayak misalnya bunganya itu kelopaknya berserak, atau kalau enggak di situ ada kupu-kupu di sekitarnya. Ya, contohnya di sini. Contoh. Ya, contoh aja aku ya. Contoh. Ya, contoh cepat aja lah anakku ya. Nah, dan lain-lain sebagainya. Contoh bunga ini kita buat, kita gambar. Itu artinya kita nggak cukup hanya menggambarkan bunga begini aja, tapi harus ada dia kesannya seperti ditambah-tambah, ya. Ini pot bunganya. Ini ada misalnya dia berada di dataran gini. Lalu ini bunganya ini jangan gini aja. Ini namanya bunga mati. Jadi supaya ada kesan hidupnya, coba gambarkan di sini seperti ada kupu-kupu terbang, ya kan? Nanti tambahkan cantik-cantik ini. Nah, lalu ada di sekitar ini lagi kupu-kupu, ya. Terbang-terbang dekat sini, kupu-kupu di sini lagi. Bikinlah kesan yang hidup dia. Ceritanya objek ini nggak ada yang mati. Gitu dia ya. Ya, gitu kira-kira. Atau misalnya kamu gambar ini bunga seperti tersiram. Contohnya di sini ada air. Hidup dia kan. Ceritanya kayak gitu suaranya. Ada air. Disiram dengan penyiramnya, contohnya ya, airnya tumpah dari sini. Ini contohnya, siram, gitu. Jadi nanti kesannya ini bisa aja di sini ada bikin lengan tangan, ya kan, maaf ya belakangnya, nah. Contohnya sambung. Nanti dia ada kesannya itu gambar itu adalah kesannya bergerak, mengandung action, ya, mengandung gerak atau cerita tentang apa yang diceritakan di dalam gambar, ya. Itu contohnya. Atau misalnya ada, bentar ya di sini, sedikit lagi masih ada bidang kosong. Contohnya ada di sini misalnya gambar gelas, contoh ya. Terus ini tumpah air dari sini lagi, sini. Nanti kalau di samping-samping itu bikin dia ada benda-benda lain. Ini loncat-loncat airnya, jentik-jentik airnya.
Kalau gini dia kan nampak dia apa ini kesannya di sini. Nah, gitu. Kira-kira gitu. Bisa dimaklumi, bisa dipahami ini aku. Bisa. Halo. Paham, Bu. Tentang dinamis. Iya, saya rasa sudah tahu ya kalian, tinggal menunggu idenya ya. Jadi kalau mau ide kalian tumbuh dan ada, itu artinya kalian harus banyak membuka-buka Google. Kalau enggak, coba-coba seperti apa yang Bu katakan barusan, supaya Anda itu boleh memahami apa tugas kita. Baik, sampai di sini nanti aku kalau sudah selesai kalian bikin desainnya, sketsa, maka kamu akan berlanjut kepada mewarnai memakai pensel warna. Kalian di kelas 11 ini sudah disuruh menyediakan pensel berwarna itu yang minimal itu kena dia di merek Faber-Castell, karena Faber-Castell ini harganya standar, warnanya sudah bagus. Saya bukan promosi ya, bukan endorse ya. Saya cuma mau bilang aja ini adalah sudah bagus, dan ini selalu saya arahkan kepada siswa biar nggak terlalu banyak uang keluar untuk membelinya. Ini tahan sampai nanti kelas 12. Yang penting jangan dicuri adikmu, dicoret-coret kemana-mana, atau dicuri atau hilang nggak tahu kau kemana. Ya, ini dia yang ambil dia yang watercolor, yang tipe pensel warna watercolor. Jadi ini mulailah setelah kamu kerjakan memakai pensel berkode H atau paling sedikit HB, maka dengan halus kamu gambar, maka lanjutlah dia mewarnai dengan pensel warna ini. Jangan lupa cara memakai pensel warna, jangan arahnya bersuka-suka hati. Oh kerjakan enggak gitu. Kemarin ada Ibu contohkan pelan-pelan, lembut-lembut, ada teknik muter halus sambil waktu digini-gini kan, jangan sambil main game kau gini-gini kan main game, atau kau cek-cek teman, oh iya ya nggak dapat nanti. Harus dihayati, mewarna itu dihayati supaya nampak backgroundnya seperti ini. Contohnya backgroundnya ini, contoh yang membuatkan warna gini supaya dapat deh kayak gini halusnya ini halus dia kan. Ini cara memakai cat. Ini pensel warna kemarin aku langsung pensel warna aku nggak pakai air. Ini bagaimana biar bisa pakai insting, pakai perasaan. Kalau saranku kan aku ajari kalian coba pakai memutar aja bikin. Nanti memutar ini kan yang gini-gininya, keriting-keriting ini bisa juga tertutupi dengan lanjutan yang lain gitu. Ya, ingat kalau mewarnai nanti aku seperti yang gambar pertama itu kemarin, gambar bebas ini, itu kamu mewarnainya harus pakai gradasi, harus pakai tingkatan warna. Kira-kira paham nak aku sampai di sini? Paham nak aku? Iya. Kalau mewarnai ingat jangan suka-suka hati arahnya, harus satu arah. Sepalah kau suka datar aja mainkan. Tapi vertikal itu kalau bendanya nggak tinggi, nggak usah main vertikal, main putar aja. Contoh kalau tinggi itu kotak tinggi, botol tinggi, atau ada kayak kesan bangunan tinggi-tinggi, vertikal, bikinlah vertikal. Tapi kalau masih standar dia udah mainkan aja muter, kalau enggak kiri kanan. Ya, bisanya berbagai arah, tapi kalau kamu pandai mengarahkannya, saya bisa membuat garisan warna suka-suka, tapi nanti saya atur dia, nggak nampak dari mana dia datang jadinya. Saya tutupi yang tadi acak-acak, sob. Tadi kan gini, jadi berserak kayak matahari dan nanti datangnya sap. Atau saya bantu lagi dengan puter-puter. Kira-kira gitu aku sayang. Oke lah, sampai di sini ada pertanyaan kalian aku sayang? Kira-kira? Nggak ada, Bu. Coba dulu yang ini siapa ngecat ini? Ada apa ini di chat? Kita dulu ya. Siapa yang tadi? Izin ke toilet. Oh iya, udah sih kau Chandri. Oke. Baik anakku sayang. Jadi maksud saya di sini nakku, bagaimanalah supaya hasil gambar itu menarik dan tidak asal-asal dikerjakan. Itulah tujuan kita di sini. Jadi kalau kamu sudah paham, nggak apa-apa. Kan kita sekarang di zaman yang canggih ini sudah terbantu dengan
si Mbak Google. Tapi jangan mencontek, itu paling saya nggak suka. Saya pun seringnya membuat contoh gambar itu dari Google saya ambil, tapi ide saya nggak 100% dari situ. Saya pasti merasa berdosa, merasa bersalah kalau saya membuat contoh gambar itu langsung bulat-bulat tanpa saya keluarkan ide dan inspirasi saya atau imajinasi saya. Saya merasa berdosa sebagai seorang guru begitu. Contohnya guru membuat soal ujian, lalu guru langsung mengangkat dari yang ada, tinggal pindahkan diketik, itu adalah dosa. Ya, yang penting itu apa materi kita itu aja diambil. Kalaupun ada contoh soal, janganlah bulat-bulat diambil dari situ. Itu namanya manipulasi. Jangan-jangan anak-anak pun sudah pada tahu dengan hal itu. Kan gitu. Nah, sekarang anak-anak sekolah zaman sekarang sudah lebih pandai, sudah lebih besar wawasannya daripada kami guru-guru yang udah mulai menanjak tua ini, kan gitu. Walaupun semangat kami masih berapi-api gitu. Jadi Anda semuanya, itulah usahamu. Boleh kalian lihat contoh-contoh lukisan berkarakter dinamis, contoh lukisan beraliran dinamis kalau ada. Apa arti dinamis? Lihat lagi. Kira-kira gitu nakku ya. Oke, nggak ada pertanyaan lagi. Kalau tidak ada, biar Ibu sudahi pertemuan kita hari ini. Ada pertanyaan aku? Bu, Chelsea izin ya, Bu. Siapa? Chelsea, Bu. Kenapa dia anakku, Chelsea? Izin kenapa? Jaringannya, Bu. Iyalah, asalnya benar ya. Tadi sudah saya absen ya, sudah saya screenshot kita semua ya. Oke, ada pertanyaan aku sayang? Bu, harus mana hadir, Bu? Tahu tadi karena terlambat masuk, Bu. Apa nak cepat kali kau ngomong? Apa? Apa nakku? Harus Manado hadir, Bu. Siapa tahu terlambat masuk tadi, Bu. Jaringanku tadi bermasalah. Oh, lo masuk maho. Tapi tadi udah saya SS ya, baru aja berapa menit, 3 menit lalu. Kau udah masuk 3 menit lalu? Enggak, Bu, karena jaringanku bermasalah, makanya aku bilang, Bu. Hepok bilangmu lalapo. Tadi nggak cepat kau melapor. Oh, lo. Udahlah, ya anggap harilah kau situ. Oke, ada pertanyaan kalian aku? Nggak ada, Bu. Ini sampai kapan, Bu? Oh, itulah. Kan itu yang bagus. Aku tunggu-tunggu. Kirain kalian berdiam diri. 1 minggu lah. Hari ini hari apa? Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, 1 minggu, Senin. 7 hari. 7 hari udah entah ngapa-ngapain kita di situ 7 hari. Udah bisa buat karya tugas 3 lembar. Ya kan, 7 hari berarti dikumpul hari Senin. Hari Senin. Hei, Senin, halo. Iya bilang. Halo sayang. Senin itu Iya, Bu. udah bulan September. Besok udah tanggal 1 ya. Oke lah anakku. Itu aja pertanyaan kalian. Cepat. Udah mau mati nih apanya. Batas apanya. Itu aja. Iya, Bu. Itu aja, Bu. Oke, baik. Terima kasih.